Stefanus, dia lahir kembali. Dia lahir kembali karena kematiannya. Setelah Stefanus mati, mati karena demi nama Allah. Dibunuh karena kebenaran, disiksa karena memperjuangkan yang kebenaran, memperjuangkan nama demi Allah, memperjuangkan demi keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang sedang tertindas, sedang dihina, sedang disiksa. Maka dia dibunuh, lempari sampai mati. Pada saat itulah dikatakan Stefanus lahir kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hanya 2 hari saja, 1 hari saja bosan mau datang di gereja. Kita lihat toh, malam Natal suruh mati. Jangankan di dalam gereja, penuh di halaman saya duduk di luar. Manusia kebetulan. Mengapa? Kalau bertanya, malam Natal kenapa banyak orang? Alasannya apa menurut Bapak Ibu? Menurut saya akan sampaikan. Menurut Bapak Ibu apa? Mengapa malam Natal itu banyak? Tanggal 25 Desember manusia semakin kurang. Mengapa? Kami yang kelompok biasa main judi di Tokel sudah tutup. Orang kelompok yang selalu ke Tokel terus, termasuk Jerry apa ini? Kalau ini di tempat satu-satunya yang kami harus pergi. Sudah malam Natal di sana tutup. Sudah lebih bagus saya pergi saja ke gereja, jalan-jalan saja, menghibur diri. Datang di gereja bukan mendengarkan sabda Allah, berusaha mau lahir kembali, tetapi datang menghibur diri. Mengapa saya katakan tanggal 25 sama dengan Natal, malam Natal atau tidak? Tanggal 25 hari yang sangat-sangat dinantikan. Hari raya itu bukan malam Natal. Hari raya bagi umat Kristiani seluruh dunia adalah tanggal 25. Volume atau manusia tanggal 25 sudah mulai kurang. Mengapa? Karena siang ada tempat hiburan. Kalau malam mau kemana? Tidak ada tempat hiburan, ya sudah satu-satunya datang di gereja. Tapi karena tanggal 25 siang kemana-mana bebas, ya sudah pergi cari hiburan. Bapak Ibu, manusia zaman sekarang ini mencari hiburan hanya sesaat lebih penting daripada mencari Tuhan Yesus Kristus. Mencari tempat hiburan untuk memuaskan diri lebih gampang dan lebih mudah daripada mengorbankan demi nama Yesus, demi nama Allah. Kalau termasuk saya ini yang selalu mencari tempat hiburan, mematikan dan bukan melahirkan kembali. Dengan cara yang saya lakukan itu bukan melahirkan kembali, tapi mematikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu meneladani semangat martir Stefanus dalam memberi kesaksian tentang iman akan Kristus pada zaman sekarang. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Menjadi saksi untuk siapa? Saksi untuk Yesus Kristus. Membela iman. Contoh kecil saja. Kalau di warung makan itu, di samping kiri kanan, kita lihat dulu. Ini orang Islam kah, agama lain? Kalau agama lain, tidak jadi tanda salib. Atau karena banyak orang, tanda salib saja. Itu bukan membela iman. Anda memang mengakui bahwa
Anda dan saya adalah pengikut Yesus Kristus, menyatakan Yesus Kristus itu di depan banyak umum. Yang penting jangan mengganggu situasi orang lain. Memberi kesaksian tentang iman akan Kristus pada zaman sekarang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua hal yang mempengaruhi Natal tahun 2023 ini. Yang saya lihat, dan saya tahu. Yang pertama adalah mempengaruhi Natal tahun 2023 adalah dengan sebenarnya sepanjang jalan tempel dengan balai-balai ucapan selamat Natal dan Tahun Baru diganti dengan balai-balai politik. Ini pemerintah, permainan pemerintah politik. Kita tidak bisa salahkan para calon. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi perayaan Hari Raya Natal tahun ini, kamu lihat orang Meno, orang Topo, orang Lipa. Natal ini mereka jago di kota Nagire, terutama pemuda-pemuda. Semua sudut itu mereka kuasai dengan minuman beralkohol. Kamu lihat tidak? Atau saya tipu? Hari ini kita rayakan Natal, situasi sungguh-sungguh mempengaruhi iman. Yaitu, coba kamu sepanjang begitu, kalau mau minum boleh, tapi uang dengan keringat boleh. Mau minum, kepala kampung pergi cairkan uang. Pemuda-pemuda jaga di Bang Papua. Saya saksikan dengan mata kepala saya. Baku rampas. Begitu kepala kampung bawa naik uang di kampung. Yang berhak dapat, malah dia sedikit. Yang tidak benar, tidak berhak dapat, dialah yang dengan kekuatan tenaga mabuk minum. Dialah yang lebih banyak. Padahal dia tidak punya hak uang itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa Natal tahun 2023 ini, pemuda Meno, pemuda Dipa, pemuda Topo, mereka jago dan mereka menang. Karena mereka kuasai di Kabupaten Nabire hari ini, tahun ini. Dirayakan Natal kelahiran Putra Allah yang bersedia mau masuk dalam dunia manusia yang penuh dengan dosa. Dirayakan di atas botol-botol. Makanya itu Bapak Ibu, jangan heran orang tua sibuk menguburkan orang muda hari ini. Terutama kita orang Papua ini. Orang tua yang sibuk mengurus mayat. Orang tua yang sibuk menggali kuburan. Harapan orang tua supaya waktu saya tua, orang anak yang akan urus saya terbalik hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di manakah kita tempatkan diri membela iman akan Yesus Kristus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, memberi kesaksian iman tidak selalu melalui khotbah. Memberi kesaksian iman itu bukan tugasnya para tim pastoral, uskup, paus, diakon, tetapi memberikan kesaksian iman dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan-perbuatan kita sehari-hari ini berubah menjadi waktu untuk minum mabuk, terutama generasi muda, terutama yang tadi saya katakan minum di Patopo. Kalau orang kamu, orang akan berpikir bahwa orang kamu baru sibuk sana. Saya bukan ada di kamu, saya ada di Topo dan sedang saya saksikan. Maka harus saya sampaikan kepada generasi muda yang gila-gila dengan botol, minuman botol itu. Ada yang kerja ciptakan mau tenang, ada yang kerja
huta wanita no tenagana. Kau pergi rampas uang kampung, uang pembangunan kampung untuk minum mabuk. Tidak tahu malu. Kapan lagi? Kemanuan keadaan atau kapan lagi? Uang kau tuh jangan ada ya, johara kayak macam warna. Kamu adalah saksi-saksi Kristus. Kami adalah saksi-saksi Kristus, memberikan yang terbaik kepada orang lain, bukan karena minum mabuk mengganggu orang lain. Orang-orang yang selalu minum mabuk lalu mengganggu orang lain, mereka adalah saksi-saksinya iblis, saksi-saksinya dan setan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita perlu selalu berdoa dan minta. Kekurangan dan kelemahan adalah bagian dari hidup kita. Jangan biarkan kelemahan itu, jangan biarkan dosa itu menguasai kita. Dosa dan kelemahan itu adalah bagian dari hidup kita. Kelemahan dan dosa kita itu serahkan kepada Tuhan yang akan membuka jalan, yang kita tidak mampu akan memberi kemampuan bagi kita. Hanya ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau tidak, Yesus lahir di dunia untuk siapa? Untuk apa? Yesus bersedia mau mendengarkan setiap tangisan, setiap doa, setiap permohonan yang disampaikan oleh manusia kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Allah sungguh bersedia akan mendengarkan doa kita, harapan kita, keinginan kita. Yang penting seluruh persoalan hidup kita bersandar kepada Yesus. Yesuslah yang akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk itu kita perlu selalu berdoa, meminta Roh Kudus memimpin kita dalam bersikap dan bertindak. Roh Kuduslah yang memberanikan kita untuk memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan ketika ditantang dan dilawan oleh orang lain, jangan kita andalkan. Kalau itu seketika kita membela yang benar, tetap Allah itu akan memihak kita. Itu yang tadi Stefanus itu bilang begini, kau mati juga jangan takut. Ini mati nih, diancam nyawa. Tapi Yesus bilang kau jangan takut. Mereka akan matikan tubuh jasmaninya, tapi tubuh rohaninya tidak dikuasai oleh manusia. Tubuh jasmaninya tidak berhak dikuasai oleh dunia. Tubuh rohaninya yang akan berhak kuasai atas diri setiap kita adalah Tuhan, karena kita itu milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Karena Yesus cintai kepada kita manusia, Allah itu mencintai kepada manusia. Tinggalkan kemuliaan Allah, datang masuk ke dalam dunia manusia, datang masuk dalam dunia yang penuh dengan dosa. Ini hanya karena cinta Allah yang begitu besar bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi kemarin malam Yesus sudah lahir itu di kandang di mana? Natal. Kandang Natal yang anak-anak buat kemarin di sana. Tapi kandang Natal yang Allah buat itu di mana? Dalam hati kita masing-masing. Gereja itu dibangun oleh manusia, suatu saat akan rusak. Gereja yang dibangun oleh Allah tidak akan pernah rusak, yaitu gereja pribadi-pribadi kita. Dalam gereja ada hati, tempatnya Roh Allah, tempatnya lahir Yesus Kristus. Sudah lahir dalam hati kita toh? Bayi Yesus telah lahir dalam hati kita. Hari ini tanggal 26, mari kita pulang. Siapa yang mau besarkan bayi itu, jaga dia dan tumbuh bagus di dalam hati,
atau tidak kembali pada pribadi-pribadi kita masing-masing. Kalau bayi yang telah lahir, kita tidak mau dia, buang dia, serserah kembali pada pribadi. Kalau bayi yang ada, pasti kalau kita jaga dia, dia akan tumbuh berkembang, menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah cinta kasih. Menghasilkan buah, maka kalau sudah menghasilkan buah cinta kasih di dalam diri kita, maka kita menjadi sumber cinta kasih bagi orang lain. Kalau kita sudah menjadi sumber cinta kasih bagi orang lain, kita menyelamatkan orang lain dari segala penderitaan, dari segala kesulitan, hambatan, tantangan dalam hidup. Mari Bapak Ibu, Natal pada tahun 2023 memang kita lihat banyak situasi yang mempengaruhi kita, tetapi jangan kalah dari segala situasi itu. Terutama anak-anak muda, jangan kamu kalah dari dia botol itu, botol yang berkata-kata. Kasihan anak-anak muda sekalian, terutama anak-anak Melodi Patopo yang sedang sibuk, sedang pusing hanya kepentingan jasmani, hanya sedang sibuk hanya memamerkan diri, tapi tidak pernah sibuk kegiatan-kegiatan gereja. Kasihan yang kemarin sampai panitia Natal saya usir dia. Ada dua, pemuda adakah tidak? Tapi Natal dirayakan dengan meriah. Tetapi Natal dirayakan meriah, tapi di dalam gereja dihiasi dengan barang-barang yang datang dari produk di Jakarta sana. Tidak pernah dihiasi dengan daun-daun yang ada di sekitar toko. Ini baru terjadi di gereja kita ini. Berarti kalau kita hiasi dengan daun-daun yang ada di sekitar sini, daripada bunga-bunga yang dilihat dengan mata kita bagus, itu mengotori saja itu bagi saya. Bukan salah panitia, kurang keterlibatan umat. Panitia hanya mengarahkan saja, menyampaikan saja, hanya kurang keterlibatan umat. Umat juga kadang membeda-bedakan, saya orang tua, saya anak muda, saya perempuan, saya laki-laki. Mencari Yesus tidak, di mata Tuhan tidak pernah akan membeda-bedakan kau tua, kau laki-laki, kau besar, kau miskin. Sangat saya heran, itu yang saya sampaikan, gereja tidak dihiasi dengan bunga-bunga yang atau daun-daun yang ada di sekitar kita. Karena kita sedang nikmati, kita sedang melihat dan nikmati atas kekayaan-kekayaan yang ada di sekitar kita. Apalagi gereja Topo yang punya kekayaan yang cukup banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari Yesus lahir di dalam hati saya, maka saya harus buat apa terhadap Yesus yang bayi Yesus yang lahir di dalam hati kita. Itulah tanggung jawab kita masing-masing. Semoga demikian, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, menyatakan iman, percaya kita dengan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan supaya kami yang diperintah oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, menurut hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tinggal di antara kita, dan kita adalah anak-anaknya. Dalam keyakinan iman ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa,
Kami ingin berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia. Berilah kepada umatmu damai dan hidup sejahtera. Kami mohon. Allah Bapa kami, banyak orang hidup dalam penderitaan akibat perselisihan, penyakit, dan berbagai bencana alam. Bukalah bagi mereka jalan menuju kebahagiaan yang sejati, dan buatlah kami merasa solidar dengan mereka. Kami mohon. Ya Bapa, sebagai gerejamu yang kudus, kami minta supaya dalam segala tingkah laku kami mewartakan sang sabda yang telah menjadi manusia. Kami mohon. Bapa yang kudus, semoga oleh penjelmaan dan kelahiran Putramu Yesus Kristus, kami semakin bersatu dalam semangat pengabdian dan pelayanan bagi sesama. Kami mohon. Marilah kita juga doakan bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, yang telah dibacakan. Ya Allah Bapa kami, Engkau sungguh mencintai kepada manusia, dan Engkau karena mencintai kepada manusia bersedia juga datang menjelma menjadi manusia. Tujuannya adalah manusia harus memperoleh keselamatan. Manusia menjadi sungguh-sungguh anak-anak-Mu. Oleh karena itu saudara-saudara kami yang telah dipanggil oleh Engkau, yang telah kami bacakan nama-nama mereka, mereka adalah anak-anak-Mu, tetapi dalam perjalanan mereka mungkin karena kesalahan, dosa yang mereka lakukan selagi mereka masih hidup di dunia ini menjadi halangan dalam perjalanan. Kami mohon kepada Engkau ampuni semua salah dan dosa yang mereka lakukan buat selagi di dunia ini, dan layakkanlah mereka masuk kerajaan Allah bersama Engkau di surga di akhir zaman. Maka kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada hari ini juga kami doakan bagi seluruh anak-anak kami. Anak-anak ini adalah harapan kami orang tua, harapan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak-anak kami ini pasti akan menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, hambatan, dan dengan seiring dengan perkembangan zaman di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, arahkanlah mereka ke jalan yang benar. Jauhkanlah mereka segala tantangan, hambatan dalam perjalanan mereka, agar mereka sungguh-sungguh di masa yang akan datang menjadi manusia yang berguna bagi diri, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara ini. Maka kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di gereja kami semakin kami sampaikan terima kasih, karena dengan dorongan, daya, kekuatan, kebolehan Engkau nyatakan melalui seluruh umat-Mu. Akhirnya pada hari raya Natal tahun 2023 ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Maka kami anak-anak-Mu datang sampaikan terima kasih atas segala kasih, atas segala kebaikan yang curahkan atas diri kami. Akhirnya kami boleh merayakan hari raya Natal tahun 2023 ini dengan sungguh amat baik. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa kami yang telah kami ungkapkan dan juga telah diungkapkan oleh umat-Mu, Engkau mengetahui. Seluruh permohonan ini kami serahkan hanya dengan perantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
Tuhan beserta kita. Marilah berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau tahu sebagai Tuhan dan Allah bagi kami seluruh isi hati umat-Mu yang telah ungkapkan melalui persembahan ini. Terimalah seluruh ungkapan, seluruh harapan dari setiap pribadi-pribadi kami, agar persembahan ini menjadi berarti bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah persembahan kami, inilah diri kami yang mempersembahkan diri kepada Engkau dengan perantaraan Putra Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan semua doa kita, semua harapan dan keinginan kita, semua yang telah kita diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.